Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fatihah Rahmadani, mahasiswi Universitas Terbuka, Program Studi Ilmu Komunikasi. Sebelum mulai, saya ingin tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah merasa lelah tapi tetap harus jalan terus? Kuliah iya, kerja juga iya, jam istirahat berubah jadi jam tugas. Waktu libur malah jadi waktu lembur. Kalau kamu mengangguk, berarti kamu satu perjuangan dengan saya. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang kuliah sambil kerja, tantangan, dan kunci menjaga keseimbangan. Dan inti yang ingin saya tekankan adalah, keseimbangan itu bukan soal banyaknya waktu, tapi soal prioritas dan disiplin. Untuk memahami pentingnya keseimbangan ini, pertama-tama mari kita lihat kenyataan di lapangan. Menurut BPS 2023, sebanyak 12% mahasiswa Indonesia bekerja sambil kuliah. Umumnya karena kebutuhan ekonomi dan pengalaman. Data ini menunjukkan bahwa perjuangan kita bukan hal yang langka, dan justru penting untuk mengatur prioritas agar tetap seimbang. Tekanan dari pekerjaan dan kuliah membuat waktu istirahat berkurang dan fokus sering terpecah. Namun di balik semua tekanan itu, ada sisi lain yang sering tidak kita sadari. Riset Kata Data Insight Center 2024 menemukan sebanyak 68% mahasiswa pekerja mengalami stres, tapi 70% justru merasa lebih dewasa dan mandiri setelah menjalaninya. Artinya, kedewasaan tidak lahir dari banyaknya waktu kosong, tapi dari kemampuan mengatur prioritas di tengah kesibukan. Saya pun merasakan hal itu. Saya bekerja dari pagi hingga malam, dan waktu belajar sering datang saat orang lain tidur, larut malam, atau bahkan subuh. Kadang rasanya capek sekali, tetapi ketika ingat tujuan awal, semangat itu kembali. Karena perjuangan ini bukan cuma soal nilai, tapi tentang membuktikan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Temuan tadi semakin menguatkan hubungan antara data dan pesan utama yang ingin saya sampaikan. Menurut Kompas.com 2024, mahasiswa pekerja memiliki manajemen waktu dan tanggung jawab lebih baik dibandingkan mereka yang tidak bekerja. Ini menegaskan bahwa yang membuat kita berkembang bukan jumlah waktu, tapi bagaimana kita memprioritaskan waktu itu. Dan meskipun audiens tidak semua mahasiswa pekerja, pesan ini tetap relevan karena kemampuan menentukan prioritas dibutuhkan semua orang yang menjalani peran ganda. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menjaga keseimbangan itu? Di bagian ini, saya ingin berbagi beberapa kunci sederhana yang bisa langsung dipraktikkan. Pertama, manajemen waktu. Buat jadwal yang realistis, pisahkan waktu kerja, kuliah, dan istirahat. Gunakan Google Calendar atau to-do list agar hidup lebih terarah. Yang kedua, prioritas dan self-care. Istirahat bukan berarti malas, itu bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Yang terakhir, ketiga, dukungan sosial. Berbagi cerita dengan sesama mahasiswa pekerja atau komunitas UT misalnya, seringkali membuat perjalanan terasa lebih ringan. Dengan memahami tantangan, melihat data, dan menerapkan kunci-kunci tadi, kita bisa menjalani kuliah sambil kerja dengan lebih tenang dan terarah. Teman-teman yang saya banggakan, kuliah sambil kerja memang melelahkan, tetapi bukan beban. Ini proses pendewasaan yang membuat kita menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan kuat. Suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata aku bisa melewati semuanya. Karena keberhasilan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi soal prioritas, disiplin, dan konsistensi dalam berjuang. Lelah boleh, menyerah jangan. Setiap langkah kecil hari ini sedang menuntun kita menuju versi terbaik diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.